Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita syukuri pertemuan istimewa malam ini sampai menjelang tiba waktu Isya. Kita sama-sama manfaatkan untuk melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau kita menelaah kitab Al-Adabul Mufrad, berarti kita belajar adab dan akhlak. Karena di dalam kitab ini hadis-hadis dan athar-athar para sahabat tentang adab dan akhlak dihimpun oleh atau dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun sebelumnya Ana ingin menyampaikan muqaddimah pada kesempatan kali ini. Dari Jumat nanti beberapa hari lagi insyaallah libur ya, tanggal merah ya. Ada apa? Ya, 1 Muharram. 1 Muharram itu ditetapkan di negara kita ini ya, libur nasional. Awal tahun Hijriyah. Tahun berapa itu nanti hari Jumat? Memasuki tahun berapa? 1447 ya. Iya, baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhitungan kalender Hijriyah itu didasarkan pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka namanya tahun Hijriyah. Ya. Ini menarik, saya ingin menyampaikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah. Ya. Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu membuat kalut, membuat stres orang-orang musyrik. Ingat-ingat itu. Jangan antum anggap ketika orang-orang musyrik mengetahui bahwa sebagian sahabat-sahabat Nabi hijrah, kemudian mereka gembira, mereka senang. Tidak. Mereka kalut, mereka cemas, mereka apalagi stres gitu ya. Karena mereka punya bayangan, punya gambaran, punya kalkulasi. Ini kalau sampai sahabat-sahabat Muhammad, saya ceritakan orang kafir ya. Orang kafir itu tidak mungkin menyebut Rasulullah Muhammad sebagai Rasul, nggak mungkin ya, Muhammad itu aja. Ini kalau sampai sahabat-sahabat dia berhasil sampai di Madinah, apalagi nanti kalau dia juga nyusul ke Madinah dan sampai di sana, habis kita. Itu kira-kira kalau dibahasakan secara ringkas kalkulasi mereka, ancaman yang luar biasa. Maka mereka mengupayakan supaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke Madinah. Orang-orang Quraisy itu mempunyai tempat bersidang namanya Darun Nadwah. Tidak ada sidang yang lebih genting, yang lebih istimewa melebihi sidang ketika Rasulullah menjelang hijrah itu. Mereka berkumpul ya, tokoh-tokoh Quraisy semuanya hadir di situ. Saking pentingnya sidang ini. Mereka berembuk, agendanya cuma satu, agendanya ya.
bagaimana cara yang paling jitu, paling efektif untuk menghabisi Muhammad. Itu agendanya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat khawatir, sangat cemas kalau beliau ini sampai nyusul sahabat-sahabatnya yang hijrah lebih dulu ke Madinah. Tuh. Bahkan di kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu disebutkan bahwa iblis itu kala itu hadir, menjelma dalam sosok syekh yang berwibawa. Dia sebagai apa istilahnya ya, pemantau ya gitu ya, jalannya sidang tersebut. Di saat tokoh-tokoh Quraisy ini mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang cara yang paling efektif untuk menghabisi Muhammad menurut ide mereka, menurut pandangan mereka, satu demi satu mengungkapkan. Ada yang mengatakan Muhammad kita usir, udah biarin aja di luar sana. Dikritisi oleh iblis, usulan kamu itu tidak bagus. Muhammad itu orangnya hebat, pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau kamu cuman usir, kamu ini nanti suatu saat dia kuat di luar sana, besar di luar sana. Kalau menyerang kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Akhirnya ditolak oleh forum. Ada yang mengatakan, kalau begitu kita tahan aja, kita penjara dia, sebagaimana kita telah pernah mempenjara orang-orang sebelumnya. Di penjara, nggak usah kasih makan, nggak usah minum, kasih minum nanti kan lama-lama mati. Juga dikritisi oleh iblis, itu tidak canggih usulan kamu, itu tidak bagus. Dia tuh punya sahabat-sahabat setia, nanti kalau itu kamu lakukan, ya, kamu akan kewalahan menghadapi sahabat-sahabatnya yang menuntut bela atas kematiannya. Nah, tibalah saatnya Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, mengemukakan usulannya atau pendapatnya. Kata dia, pede banget itu pengantarnya sebelum dia menyampaikan usulannya. Saya punya ide yang pasti kalian ini tidak ada yang jangkau lah istilahnya itu. Menurut saya, untuk menghabisi Muhammad itu, ya, kita pilih pemuda-pemuda pilihan dari berbagai kabilah. Kita persenjatai. Senjata saat itu ya masih sederhana ya, pedang yang tajam. Kemudian mereka serentak membantai Muhammad. Dah beres. Ya, beres. Nanti kalau keluarganya menuntut bela atas kematiannya, bisa ditanggung iuran gitu. Kan semua kabilah punya andil, ya kan? Kalau seandainya nanti keluarganya menuntut bela, kita bisa gotong royong. Itu kira-kira kalau kita terjemahkan. Ya. Akhirnya ini yang disepakati oleh forum. Tibalah saatnya mengeksekusi Nabi. Itu semua ada. Ini saya ceritakan secara sekilas. Kalau kita merujuk ke tadi yang saya sebutkan Ar-Rahiqul Makhtum, eksekutornya itu ada semua, tercatat nama-namanya. Ya. Pas giliran hendak mengeksekusi, Allah punya rencana lain. Ya. Abu Jahal yang begitu pedenya, begitu yakin usahanya akan berhasil, gagal total. Mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah berhasil lolos, dilindungi oleh Allah. Ya. Karena kalau seandainya mereka itu berhasil membunuh Rasulullah, kan tugas beliau belum selesai, setengah jalan, mangkrak ya. Pasti harus diutus Rasul yang lain. Padahal Allah menghendaki beliau itu adalah Rasul yang terakhir. Pasti segala rintangan bisa dilewati sampai akhirnya tugas menyampaikan risalah paripurna. Barulah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini genting banget, ini gawat banget ini. Mereka ini orang-orang yang beringas, ya, punya ambisi untuk menghabisi Rasulullah. Allah punya rencana lain. Rencana mereka gagal total. Allah bocorkan kepada Rasulullah rencana jahat mereka.
Rasulullah menemui Abu Bakar kemudian berangkat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, waktu itu masih muda belia, diminta oleh Rasulullah menggantikan posisi beliau di tempat tidurnya. Ya. Nah, setelah mereka tahu kalau target mereka ini sudah lolos, akhirnya gagal kan? Kemudian untuk mengobarkan orang-orang ini supaya semangat berburu, yang memburu Rasulullah, disayembarakan. Sayembaranya itu Masya Allah, kalau ukuran sekarang itu preman manapun pasti tertarik. Saking apa? Besarnya ya, pembunuh bayaran pasti semua tertarik. Ya, Alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hijrah ini ya, tidak apa namanya ya, tidak mengabaikan usaha-usaha untuk selamat. Padahal kita tahu kan Rasulullah itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah melindungi pasti ya tidak akan ada yang bisa mencelakai. Tapi Rasulullah tidak langsung mengambil arah menuju Madinah. Ya, kemudian kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Jangan antum anggap kalau Rasulullah itu kalut kemudian pokoknya asal keluar tiba-tiba ke Madinah. Oh, salah. Yang memilihkan Madinah menjadi darul hijrah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tetap berikhtiar melakukan upaya-upaya supaya selamat. Beliau tidak langsung mengambil arah menuju Madinah, tapi memutar. Ya, karena beliau tidak paham jalan itu, beliau menunjuk petunjuk jalan. Ya, mengupah penunjuk jalan, dan orangnya itu bukan orang muslim, tapi terpercaya, profesional dia sebagai penunjuk jalan. Bahkan beliau juga pernah tidak langsung jalan tapi singgah juga di gua, awas gua apa? Bukan gua Hira ya. Kalau gua Hira itu tempat beliau menerima wahyu, gua Tsur ya. Masya Allah, di situ juga ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki ya. Akhirnya singkat cerita Rasulullah sampai di Madinah. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Di tempat tinggalnya di Mekah itu Rasulullah diuber-uber, diburu oleh para pemburu hadiah. Tapi di tempat hijrah baru datang sudah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Mereka berebut mempersilakan Rasulullah untuk singgah atau berkenan tinggal di rumahnya. Tapi Rasulullah melakukan tindakan yang sangat bijak, di mana unta beliau itu berhenti menderum, disitulah beliau akan tempat tinggal. Intinya akhirnya alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Ini tolong diingat baik-baik ya. Jangan hanya diambil hijrahnya, tapi usaha orang-orang kafir untuk memusnahkan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah itu berada pada puncaknya kala itu. Alhamdulillah. Nah, peristiwa ini dijadikan titik tolak untuk perhitungan tahun Islam atau kalender Islami. Maka kita punya kalender ya, ada Masehi itu yang lengket banget ya, ada kalender Hijriyah yang sudah tergusur. Ya, bahkan orang Islam saja nama-nama bulan itu saja sudah banyak yang lupa. Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu ya, dan seterusnya. Baik. Itu hijrah namanya hijratul makan. Meninggalkan tempat. Waktu itu Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Rasulullah tidak bisa berdakwah. Tapi beberapa tahun kemudian, tahun 8 Hijriah atau 9 Hijriah, Rasulullah ya mengerahkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Dan Allah beri kemenangan yang luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke tempat lain, karena Makkah sudah menjadi darul Islam, sudah menjadi negeri Islam, wilayah Islam. Nah, tinggal sekarang masih ada hijrah yang bisa kita lakukan. Bahkan hukum hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau hari ini ada orang Islam tinggal di suatu tempat tidak bisa ibadah, ya, kemudian di tempat lain memberikan keleluasaan untuk beribadah dan dia bisa ke sana, maka wajib hijrah. Tapi kalau di sini gimana? Harus hijrah nggak? Ngapain hijrah? Emang ada orang berani ngelarang orang Islam di sini beribadah? Nggak ada. Berarti nggak perlu hijrah. Nah, kalau misalnya Pak di sini ekonominya sulit, saya pengen cari tempat, wah itu bukan hijrah.
Nah, ya biar apa, jujur aja itu pengen nyari duit aja gitu. Jangan bawa-bawa hijrah. Ya. Nah, ada hijrah lagi namanya hijratul amal. Nah, kalau ini ya masing-masing kita, masing-masing orang di luar sana itu berkepentingan dengan hijrah ini, karena kita tidak ada yang sempurna. Kita ini masih banyak kekurangan, ya. Tinggalkan hal-hal yang buruk menuju yang diridhoi oleh Allah. Ini namanya hijratul amal. Ya. Itu juga diambil dari sabda Rasulullah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Min yadihi wa lisani apa min lisani? Saya agak ragu. Pokoknya dua hal ini. Orang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau ini tangan dan lisan ini masih menyakiti orang, terutama sama muslim, berarti kita ini masih parah. Parah. Jangan dianggap sepele, ya. Wal muhajiru man hajara amma nahallahu an. Sedangkan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang mulai banyak orang yang hijrah. Kalau ada orang-orang beken itu ya, kalau orang biasa sih nggak ada beritanya. Tapi kalau artis, masya Allah, kemarin-kemarin itu hidupnya nggak karu-karuan lah gitu. Sekarang dia menata kehidupan yang islami. Dikatakan apa? Hijrah. Kalau yang kemarin kafir kemudian sekarang masuk Islam, namanya apa orang menyebutnya? Mu'allaf. Tapi kalau yang kemarin-kemarin sudah Islam tapi asal ya, kemudian sekarang dia menata kehidupan yang islami, dikatakan hijrah. Ya, hijrah. Kadang-kadang ada yang ini. Atau orang-orang yang kemarin itu menekuni pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian dia tinggalkan, juga dikatakan hijrah. Kemarin preman, misalnya preman ya, kemudian sekarang sudah tinggalkan dunia premanisme, jadi orang baik, orang soleh, hijrah. Yang kemarin-kemarin itu mungkin apa, rentenir gitu ya, rentenir ya. Kemarin waktu masih doyan masih mata duiten itu, masya Allah, kalau dia minjemin duit itu nyari anaknya gitu ya, beranak pinak. Sekarang sudah dia tinggalkan, berarti hijrah dari riba dan seterusnya. Nah, kita sekali lagi kalau hijrah dalam arti ini, setiap orang masih punya peluang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pertolongan dan taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu ya memperbaiki diri dari waktu ke waktu, bukan tidak usah nunggu tahun baru Islam. Kita upayakan tiap hari itu ada peningkatan, kita upayakan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini dan seterusnya. Semoga di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini ya, dan itu satu saat pasti ya, mudah-mudahan kita dalam puncak keislaman kita, puncak keimanan kita ya, puncak ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut menelaah kembali ke materi utama, itu pengantarnya ya. Pengantar, tapi agak panjang, nggak apa-apa ya. Di data saya, data ini Juni pertemuan kedua sudah sampai hadis 124. Jadi kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 24 ya. Ya, benar-benar. Hadis 25, 125 itu sama isinya, nggak usah kita baca. Kita lanjut bab 69, hadis nomor 127. Bab man adza jarahu hatta yakhruja. Bab orang yang menyakiti tetangganya hingga tetangganya itu minggat, hingga tetangganya itu keluar dari tempat itu. Naudzubillah. Ya. Kalau ada orang ya, apalagi muslim jahat sama tetangganya, kemudian tetangganya itu sampai gak betah tinggal di situ, akhirnya dia pindah. Ini dia telah melakukan hal yang mungkin dia jagoan, mungkin dia menang, mungkin dia tidak tetangganya ini nggak berani melawan dia, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan ikhwatal iman ya, supaya kita itu hati-hati, tidak berani meremehkan orang. Ingat baik-baik, kalau kita berbuat baik kepada orang, itu yang menjamin, yang menjanjikan ganjarannya adalah Allah. Demikian juga kalau kita zalim kepada seorang, ya, zalim. Nah, hati-hati. Itu urusannya dengan Allah. Urusan kita dengan sesama manusia itu tidak mungkin berhenti hanya pada orang itu.
Kadang-kadang ada orang itu begitu begitu istilahnya leluasa berbuat zalim. Gua bukin orang, ngajar orang itu sampai bonyok-bonyok, orangnya nggak berani lawan. Apa selesai sampai di situ? Nggak mungkin. Apalagi kalau yang ditolimi itu orang-orang soleh. Hati-hati. Kalau orang soleh itu dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, kemudian dia berdoa. Jangankan orang soleh, orang kafir aja kata para ulama itu kalau dalam posisi teraniaya itu doanya diijabah oleh Allah. Jadi doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah itu bukan hanya doanya orang soleh, siapa saja, umum. Bahkan ulama menjelaskan masalah ini, hatta kalau itu orang kafir kita zalimi, ya, bisa saja doa dia kepada Allah itu diijabah. Hati-hati, ya. Hati-hati. Saya ambilkan cerita ya, agak kita kembangkan. Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin itu mencantumkan bab karamah para wali dan keutamaan mereka. Karamah para wali, ya. Antum kalau bicara karamah jangan dibalik. Jangan dibalik, karamah itu hal-hal yang luar biasa. Jangan dari situ. Karena orang-orang yang bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa itu banyak di dunia. Dukun-dukun itu yang tidak pernah wudu itu bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Nanti kalau ini kita anggap itu karomah. Nanti dulu karomah itu kita telusuri dari wali dulu. Siapa wali Allah itu? Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan wali Allah itu memiliki dua sifat unggulan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan getol selalu bertakwa, ibadahnya luar biasa. Bukannya malah orang yang tidak perlu ibadah, kebalik itu. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, Allah sebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau sholat itu tidak cukup dengan sholat 5 waktu, dia getol beribadah, ibadah sholat sunnah dan ibadah yang lainnya. Yang pertama disebutkan di situ, ya, kalau ayat-ayatnya dulu diantaranya karomahnya Maryam. Maryam ibunda Isa alaihissalam itu punya karomah yang luar biasa. Ashabul Kahfi itu juga termasuk karomah mereka. Kalau dari kalangan sahabat, yang pertama disebutkan adalah karomah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak ada kaitannya dengan saya jelaskan. Intinya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah makanannya itu dimakan oleh tamu-tamunya. Bukannya habis, makanan dimakan itu tambah banyak. Nah, antum pernah begitu? Antum kondangan itu makanan dimakan itu nggak habis-habis. Makanya biasanya kalau hati-hati kondangan telat dikit udah nggak kebagian. Habis. Karena itu memang begitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ini. Yang kedua karomahnya Umar bin Khattab. Yang ketiga ini Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu salah satu sahabat dijamin masuk surga, ya. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu satu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau waktu itu di zaman Umar itu ditugasi atau diangkat menjadi gubernur di Kufah. Difitnah orang beliau ini. Bayangkan sahabat dijamin masuk surga. Intinya fitnahnya itu pertama difitnah bahwa dia tidak pernah memimpin jihad. Kalau bagi ghanimah nggak adil, kalau memutuskan hukum juga tidak adil. Bahkan ada yang mengatakan itu kalau sholat nggak becus mimpin sholat. Masya Allah, difitnah. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jika orang yang melaporkan saya itu, ya, caper istilahnya, riya, sum'ah, ya, maka timpakan pertama, panjangkan umurnya orang itu, kemudian panjangkan kefakirannya, dan timpakan fitnah kepadanya. Orang yang jahat sama Sa'ad bin Abi Waqqas ini akhirnya, ya, doa Sa'ad bin Abi Waqqas 3 itu diijabah oleh Allah. Orang yang menfitnah ini umurnya panjang banget, sampai kelopak matanya ini menutup matanya.
kemudian keadaannya fakir, dan fitnahnya apa? Sudah tua bangka ini, kerjaannya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, godain cewek-cewek yang lewat. Masya Allah. Kemudian orang ini mengatakan, aduh aku ini orang tua bangka. Kalau bahasa kita kena karmanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu sekedar contoh, hati-hati ya, jangan berbuat zalim kepada semua orang, apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, karena orang yang teraniaya itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bab seorang yang mengganggu atau menyakiti tetangganya sampai tetangganya itu enggak betah tinggal di situ, enggak keluar. Ya. Baik. Sami'tu yakni Abu Amir Al-Humasi. Saya mendengar yakni Abu Amir Al-Humasi. Ini ada kaitannya dengan sanad sebelumnya. Kita potong dari sini aja. Qala, beliau berkata, kana Thauban yaqul. Thauban mengatakan, ma min rajulaini, tidak ada dua orang, yatasaramani yang saling mendiamkan, ngambek ya. Tidak mau ngomong ya. Tidak mau ngomong ini apa, karena apa? Biasanya berawal dari apa? Permusuhan, pertengkaran. Fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Fayahlaka ahaduhuma, lalu salah seorang diantaranya dari keduanya meninggal. Famata, atau dua-duanya meninggal. Wahuma ala dzalikal musaramah, dan dia tetap dalam keadaan saling mendiamkan. Illa halaka jami'an, melainkan keduanya binasa. Jadi perbuatan meneng-menengan ini, kalau di Jawa itu orang nyebut ngenengno, ya kan? Saya misalnya dengan Pak Yadi ini diamkan beliau, itu dikasih tempo dalam agama kita ini 3 kali 24 jam harus baik. Alhamdulillah ya. Ya, agama kita itu memperlakukan kita sebagai manusia. Manusia itu punya, kadang-kadang punya marah juga ya, bisa marah. Tidak langsung detik itu harus selesai, enggak, 2 kali 34 jam. Taib. Wa ma min jarin yadlimu jarahu, dan tidak ada seorang tetangga yang mendolimi tetangganya. Ingat, mendolimi itu bisa dengan lidah, ucapan-ucapan yang tidak baik ya, dengan tangannya. Mendolim itu bisa kaitannya dengan apa? Hartanya, kaitannya dengan darahnya, nyawanya ya, dan juga dengan harga dirinya atau kehormatannya. Wayak haruhu, dan mengintimidasinya, hatta yahmilahu dalika, hingga hal itu mendorong tetangga yang didolimi, an yakhruja min manzilihi, untuk keluar dari rumahnya, pindah dari rumahnya. Illa halak, kecuali dia akan binasa ya. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tetangga itu haknya besar. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah kewajiban besar ya. Ya, jadi hati-hati dengan tetangga. Kita punya peluang untuk mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Rasulullah itu mengajari kaum muslimat, karena ini urusan dapur ya, urusan dapur. Kaum muslimat itu diajari oleh Rasulullah untuk tetap bersemangat berbagi dengan tetangganya, meskipun yang dibagi itu sesuatu yang sangat kecil nilainya. Kalau kambing ya, kambing itu bagian yang paling akhir apa? Teklik, kaki ya, meski walau firsinasya. Baik, demikian juga ya, sebaliknya Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada para sahabat, sungguh seseorang itu berzina ya dengan 10 perempuan lebih ringan dibanding sekali dengan menzinai istri tetangga. Ya, berarti itu menunjukkan tetangga itu haknya luar biasa. Rasulullah pernah ditanyakan kepada beliau, seorang perempuan yang ahli tahajud, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini sudah lewat ini ya. Gak ada baiknya perempuan itu ya. Padahal ya, ahli ibadah, ahli tahajud, dan ibadahnya itu gak tanggung-tanggung, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, ahli berbuat baik, cuman kekurangannya dia menyakiti tetangga-tetangga dengan lidahnya. Dengan lidah ya, bukan dengan sapu, bukan dengan pisau dapurnya, lidah. Tapi Rasulullah mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya, hiya fin nar, dia di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bagaimana
kita harus ekstra hati-hati terhadap tetangga, karena tetangga itu haknya besar. Ini juga kalau ada orang sampai segitu jahatnya kepada tetangganya, kemudian dia tidak betah tinggal di tempatnya sampai akhirnya keluar, ini nggak main-main ini ya. Tayyib. Fiqhul hadis, kandungan hadis yang mulia ini. Fihil hatsu ala izalatil ujran wal ibtiad anil musyajarati wal muqata'ah. Hadis ini memberikan, atau asar ini, asar ya, ini perkataan Sauban. Asar ini memberikan dorongan untuk menghilangkan ya, al-hujran, diam-diam, saling mendiamkan, wal ibtiad, dan menjauhi anil musyajarati wal muqata'ah, dari pertengkaran, permusuhan dan memutuskan hubungan. Ya, hubungan dengan tetangga itu idealnya harus bagus, normal, lancar jaya. Ini ikhwatal iman ya, masalah ini tidak usah pakai syariat, pakai akal yang bening aja ya. Memang kita itu harus baik dengan tetangga. Iya, sama seperti ajaran berbakti kepada ibu bapak. Kita sebagai anak itu memang harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Yang di atas itu kita sebagai hamba itu harus bersyukur kepada Allah, harus menyembah hanya kepada Allah. Kalau enggak, naif banget, parah banget ya. Ini kadang-kadang kita berbicara tentang berbuat baik kepada tetangga, tapi kita lupa yang lebih besar, ibu bapak, kerabat karib. Dan itu hadis-hadisnya sudah kita pelajari. 99 ya, atau sampai 100 itu terapannya di lingkup keluarga. Mulai 101 hadis-hadis tentang tetangga, dan nanti berikutnya anak yatim dan seterusnya. Banyak ilmu yang kita dapat di sini. Baik. Ats-tsani hirsul Islam ala tamasukil mujtama wa tarasil bunyan. Semangat Islam untuk menjaga persatuan masyarakat dan kuatnya hubungan sosial, seperti kokohnya tembok atau bangunan ya. Makanya orang Islam itu kalau tinggal di suatu lingkungan, mainkan peran ini. Jangan jadi biang kerok, jangan jahatin orang. Justru orang Islam itu kalau ada di suatu lingkungan, dia itu menjadi perekat ya. Lesannya ditahan, tangannya ditahan, tidak bikin onar, tidak menciptakan permusuhan, ciptakan kedamaian. Bahkan kalau ada orang yang bermusuhan, orang-orang yang yang retak hubungannya, kita itu diperintahkan untuk memainkan peran islahu dzatil bain wa aslihu dzata bainikum. Namimah dilarang. Nanti hadis berapa itu, 200-an berapa gitu, bab namimah. Namimah itu kita mengadu domba, itu dilarang karena dampaknya bisa mengobrak-abrik ukhuwah. Sebaliknya kita diperintahkan untuk mengislah, mendamaikan orang-orang yang retak hubungannya ya. Jadi kalau ada orang Islam itu Masya Allah, mulutnya, tangannya bikin orang pada terluka, maaf, Anda cacat serius, jangan dianggap. Tapi kan dia rajin sholat. Iya, justru mestinya kalau dia rajin sholat, hasil sholatnya itu adalah dia mengorbit menjadi pribadi yang lesannya bagus. Kalau dia menjalankan sholat itu atas perintah Allah, mestinya dia juga menjaga lesan itu juga atas perintah Allah dan Rasulnya. Beragama jangan disuir-suir ya. Ya, baik. Kemudian yang salis, at-tahdhiru min su'il muamalati ma'al jiran, memperingatkan tentang hubungan yang buruk terhadap tetangga. Awas, jangan sampai kita punya hubungan yang buruk dengan tetangga. Nah biasanya kalau kita diajar begini dari satu sisi ya, itu kadang-kadang ada orang, nah dia jahat pak, kalau kamu sabar dengan kejahatan, kamu akan akan mendapat keuntungan yang besar ya. Iya, ganjaran itu dua sisi. Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga ya. Kalau tetangga kita jahat, kita sabar dengan gangguannya, itu juga peluang untuk mendapatkan ganjaran. Cuman memang kalau urusan ganjaran itu kita biasanya cepat nyerah ya, cepat nyerah ya. Iya, dikit-dikit sudah ampun-ampunan, udah pak saya nggak sabar, habis kesabaran saya. Taib. Wa bayanil aqibatil wakhimah lidh-dhalimina wal 'adin, dan menjelaskan kesudahan yang mengerikan
bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas. Bab berikutnya, bab jarul Yahudi, tetangga Yahudi. Atau kalau lebih umum, Yahudi itu kafir apa enggak? Hah? Alhamdulillah, jawabnya cepat, berarti benar. Iya. Jadi sekarang kan lagi rame ya perang antara Iran dengan Israel. Israel itu jelas Zionis itu kafir tulen, ya. Syiah itu ya memang Syiah itu banyak apa namanya penyimpangan. Tapi kan di Iran itu bukan orang Syiah semua, ada saudara kita yang Sunni. Bahkan di saat seperti ini itu pertimbangannya bukan mengkritisi apa namanya penyimpangan Syiah, tapi Yahudi lawan Syiah. Itu antum pro mana? Antum pro Yahudi, pro Israel. Nah, ini masalah nanti masalahnya serius banget. Al-wala wal bara, gitu ya. Iya. Baik. Nah, ini ada tetangga Yahudi. Ini pasti antum banyak yang kaget ya. Perhatikan, ceritanya begini. Ini juga sudah lewat dulu, tapi ini ada tambahannya di sini. Hadis nomor 105 kalau nggak salah. Itu sudah hampir sama dengan ini. Al-Mujahid qal, dari Mujahid rahimahullah, beliau berkata, kuntu inda Abdullah bin Amr. Saya berada di rumah Abdullah bin Amr atau di tempat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini seorang sahabi, ya. Wa gulamuhu yaslahu syatan, dan hamba sahayanya sedang menguliti domba. Bayangkan Mujahid ini cerita, ya. Beliau rahimahullah sedang berada di tempat Abdullah bin Amr. Gulamnya ini kalau di zaman dulu gulam pembantu itu bisa hamba sahaya, ya. Hamba sahayanya sedang ngulitin kambing. Jadi bukan Abdullah sendiri yang memotong, tapi hamba sahayanya. Kemudian apa pesannya? Faqala ya gulam. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai gulam, idza faragta fabda bijarinal yahudiyya. Yahudiyyi. Kalau kamu sudah selesai urusanmu nguliti kambing ini, mulailah kamu berikan kepada tetangga kita Yahudi. Ya, mungkin sekarang ini kalau ada orang Islam punya tetangga kafir, ya, itu nggak pernah kepikir untuk berbagi. Ketimbang kafir ini, coba nih, bawa pulang ilmu ini, ya, kemudian kita praktekkan. Kalau bersoalan memberi bantuan sosial, ya, memberi hadiah, itu nggak peduli tetangga kita itu mau muslim atau kafir. Bahkan kalau kita baiki orang kafir itu dengan niat untuk menunjukkan, nih loh, saya muslim, kamu aman jadi tetangga saya, kamu juga saya kadang-kadang saya bagi. Niatnya untuk mempromosikan Islam ini adalah dakwah, ya, dakwah. Tayyib. Ya. Ada yang menarik di sini. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada seseorang yang mengatakan, al-yahudiyya aslahakallah. Yahudi kamu bagi kambing. Semoga Allah memperbaikimu. Apa ini berarti? Yang antum fahami apa yang kita fahami? Perbuatannya seorang sahabat Abdullah bin Amr berbagi kambing kepada tetangganya Yahudi itu diprotes oleh seseorang. Saya yakin hari ini protesnya lebih parah lagi. Kalau tahu misalnya Pak Yadi itu motong sapi, kemudian semua orang yang di sampingnya itu dikasih, hatta ada yang non muslim misalnya, itu mungkin, ya, dirujak orang. Bahasanya kan gitu, ya, dikeroyok. Ngapain sih Pak Yadi itu orang kafir dikasih? Kan bisa begitu kan? Iya, kayak nggak ada saudara sama muslim yang dikasih, kan ada yang begitu. Nah, Masya Allah, seorang sahabat mengamalkan sunnah Nabi diprotes orang di zaman itu. Lalu dengan tenangnya Abdullah bin Amr mengatakan, qala inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada tetangga, maksudnya untuk tetangga, hatta hashina au ru'ina annahu sayuwarithu. Kami sampai khawatir jangan-jangan Nabi itu menetapkan tetangga sebagai ahli waris. Nah, Nabi SAW berwasiat ini pangkalnya dari mana? Nabi SAW tak henti-hentinya terus-menerus diwasiati oleh Jibril alaihissalam.
Kenapa Nabi SAW sangat memperhatikan tetangga? Karena diwasiati Jibril terus menerus. Nah, dari Nabi diwasiatkan kepada sahabat, diamalkan salah satunya oleh Abdullah bin Amr. Nah, kita juga sekarang ini mestinya sebagai umat Rasulullah SAW kita tunjukkan ajaran Rasulullah, kita terapkan kepada tetangga kita. Tapi ingat, ini kita dapat di kitab Adabul Mufrad, itu setelah pertama dan yang utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Terutama, ayo jujur itu keren loh. Nah, ibu ya, bukan bapak. Berarti bapak jujur, keren. Anak kita itu kita didik. Nah, itu ibumu ya, itu yang ngandung dulu, yang melahirkan itu, kamu baik sama dia. Nah, ya. Jangan sampai kamu durhaka sama dia. Bahkan kalau dihitung secara apa ya, cara matematik ya, 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Ibumu baru bapakmu ya, bapakmu. Tapi kadang-kadang ibunya juga ngingetin anaknya ya, bapakmu itu sudah stroke ya, sudah lemah, kamu tolong bapakmu, kamu hidupi apa namanya, kamu bantu bapakmu, kamu obati. Ibu mah masih sehat alhamdulillah. Kadang-kadang itu bapaknya dulu yang lemah, bisa jadi kan. Nah, jadi kadang-kadang membantu itu yang mana yang lebih membutuhkan. Tapi itu pertama ya, jangan sampai orang itu baik sama siapa? Tetangga, tapi sama ibunya. Mengamalkan agama seperti ini jelas nggak mungkin dibenarkan. Apalagi baik dengan teman-temannya di luar, tapi dengan keponakannya, dengan kerabat karibnya nggak pernah merasakan kebaikannya. Itu juga nggak. Agama kita ini ngatur satu masalah itu rapi, sempurna. Mana yang didahulukan kalau kita bicara hablum minan nas? Tentunya adalah orang-orang yang apa? Yang besar haknya, dan yang paling besar haknya itu orang tua. Sebelum orang tua, tentunya kita beradab terhadap Allah. Iya. Kadang-kadang ada orang itu, masya Allah ya, belum bisa ya, masih 3 menit. Orang itu kalau terhadap orang itu beradabnya luar biasa. Ya Allah, itu kalau kadang-kadang lewat itu saja sampai supaya orang yang dilewati itu tidak apa namanya, tidak tersinggung. Permisi, amit sewu kalau di Jawa ya. Kalau di Sunda apa? Punten ya. Kadang-kadang bahkan ada yang sampai membungkuk-bungkuk. Tapi yang sudah paham belajar Islam, membungkuknya itu dikurangi ya. Ya kan, karena membungkuk apalagi sampai seperti rukuk itu hanya spesial untuk Allah, apalagi sujud. Ya, kesopanan di dalam Islam itu tidak inhina, merukuk-rukuk, membungkuk-bungkuk itu enggak. Tapi kita tetap sopan ya kan. Bahkan kadang-kadang kita salaman dulu, kita tatap orangnya, Pak, numpang lewat Pak, permisi. Gitu kan? Ya. Itu kita sepakat, itu adab. Lewat, kalau orang dilewati dengan beradab itu, ya, rata-rata ridho. Bahkan orang-orang galak, preman-preman itu kita kalau sopan kelepek-kelepek dia. Ya, ini sudah menjadi ajaran umum, menjadi apa namanya, ya disepakati secara umum. Anda sopan, kami segan. Anda kurang ajar, kami ajar. Hati-hati. Iya. Ini alhamdulillah saya mempraktekkan. Saya itu tidak pernah belajar kesaktian. Saya tidak sempat belajar supaya kalau dibacok orang itu nggak mempan. Alhamdulillah saya nggak pernah punya itu. Tapi saya andalkan itu, saya sopan aja. Ketemu orang kadang-kadang kalau muslim saya salamin, saya senyum, saya permisi. Kalau ketemu orang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya sudah setengah abad lebih saya tidak pernah berantem sama orang. Alhamdulillah. Karena itu kalau diterapkan, ya itu tadi, Anda sopan, kami segan. Iya. Tayyib. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, mungkin sebagian bagi kita ini ilmu baru ya. Ya kan? Berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Tapi ini ada fikihnya ya, jangan dimutlakkan. Kalau misalnya kita punya tetangga Nasrani hari raya, misalnya kita ikut repot lah, itu lain lagi. Jangan. Tapi ini maksudnya dalam kondisi netral, tidak ada kaitannya dengan syiar-syiar agama kita, ya, agama mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya.
Sekali lagi ini sudah jauh, sudah tetangga, berarti urusan rumah sudah beres gitu ya. Urusan bilangan orang tua sudah kita praktekkan, dan yang pertama dan yang utama adalah kepada Allah. Jangan sampai kita itu kalau lewat orang ya, di depan orang sopan banget, tapi kita tidak pernah ruku, tidak pernah sujud mengagungkan Allah. Kurang ajar banget itu. Orang lupa daratan ya, yang seharusnya dia banyak ruku, banyak sujud sebagai ungkapan rasa syukurnya, hak Allah diterlantarkan. Tapi kadang-kadang ada yang orang yang punya kebaikan sedikit aja, seumur hidupnya dia tidak lupa. Di hari-hari istimewa selalu dia datang. Idul Fitr misalnya ya, selalu datang kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Mungkin dulu pernah nolong, padahal Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikannya kepada kita, ini luar biasa. Alhamdulillah, sampai hadis nomor 128 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi bulan depan. Sampai di sini sudah tiba waktu Isya, kita akan tunaikan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.